Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Serba Inspirasi. Mudah-mudahan rekan-rekan dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Hari ini adalah akhir pekan ya. Sudah waktunya kita merilis video lagi satu buah trading plan untuk perdagangan di hari Senin ya. Di hari Senin tanggal 23 November 2020. Namun sebelum kita mulai, kita seperti biasa ya, kita evaluasi trading plan minggu kemarin. Jadi ini real, tidak ada yang ditutup-tutupi ya. Jadi untuk trading plan kemarin, di minggu kemarin tidak ada yang profit teman-teman ya. Jadi di sini dua saham Bull dan INKP itu terjemput di stop lossnya ya, terjemput stop lossnya. Kemudian di saham INAF itu maksimal kenaikannya itu cuma 4% dari 5% yang kita targetkan. Jadi kondisi saat ini masih hold, chartnya juga masih cantik gitu teman-teman ya. Jadi untuk ketiga saham di periode minggu kemarin itu ya tekor bahasanya ya. Jadi dua item, dua saham itu terkena stop loss. Baik, langsung kita mulai ke trading plan atau rekomendasi atau saham pilihan versi Serba Inspirasi di minggu untuk perdagangan minggu besok ya. Kita langsung buka chart. Yang pertama ada Indosat teman-teman ya. Jadi sebenarnya untuk saat ini rata-rata semua harga saham itu sudah berada di resisten ya, mendekati garis resisten. Artinya hanya ada dua opsi ya, hanya ada dua kemungkinan. Dia akan koreksi dulu dan kemudian melanjutkan kenaikannya, atau jebol breakout, jebol garis resisten ya. Cuman pada saat kita mau open posisi beli itu terlalu riskan apabila harga sudah mendekati di garis resisten ya. Jadi ada beberapa saham yang belakangan ini belum naik. Yang pertama itu adalah Indosat ya. Indosat ini masih sangat aman untuk kita beli ya. Sebenarnya untuk Indosat ini tidak harus 1 minggu teman-teman ya, dan tidak harus 5% kalau memang itu uang dingin ya. Kalau yang digunakan rekan-rekan adalah uang dingin, itu enggak harus di set 5% karena ini rentangnya dari garis resistennya masih sangat jauh ya. Ada kemungkinan ini saham akan naik dan menyentuh garis resisten ya, karena downtrendnya atau koreksinya itu sudah sangat lama, beberapa bulan ya. Biasanya begitu naik nanti akan terjadi seperti ini teman-teman ya, biasanya seperti itu. Oke, yang pertama Indosat ini seperti biasa, kalau untuk mingguan kita set 5% ya. Kalau saya set 5%, tapi kalau teman-teman mau di hold sampai menyentuh harga di resisten ini ya nggak apa-apa, monggo saja, cuman waktunya jangan dibatasi gitu ya. Kemudian untuk stop lossnya itu di 1980 teman-teman, 1980 di area sini ya, di area sini itu untuk stop lossnya. Oke ya, Indosat. Kemudian selanjutnya adalah MTDL, Metro Data Elektronik. Nah, ini sebenarnya minggu kemarin ya, minggu di 27 Oktober ya, itu 27 Oktober ya, di awal di minggu pertama bulan ini ya, bulan perdagangan minggu pertama di bulan
November itu MTDL ini sudah pernah jadi menu ya, atau kalau ditarik mundur itu sekitar 3 minggu dari sekarang, itu MTDL ini pernah menjadi menu dan sukses teman-teman ya. Harga kenaikan tertingginya 6% ya, 6%. Kemudian di hari Minggu ini ya, di minggu besok itu kita kembali jadikan saham pilihan kembali ini teman-teman ya, caranya juga bagus. Untuk MTDL ini stop lossnya di 1550 teman-teman ya. Untuk Metro Data Elektronik, selanjutnya ada BPKP teman-teman ya. Saham ini juga bagus dan ini adalah uptrend konfirmasi ya. Jadi ini juga bagus, kalau kita mau ngambil 5% insya Allah cepat saja gitu. Ini BPKP. Kemudian ada lagi Salim Inomas Pratama SIM. Nah ini juga beberapa minggu yang lalu juga menjadi pilihan ya, bahkan minggu kemarin, minggu sebelumnya, 2 minggu yang lalu. Ini saham SIM ini ya teman-teman ya. Ini di 6 November, take profitnya di 12 November. Ini SIM ini juga sukses dengan kenaikan tertingginya 9% gitu teman-teman ya. Nah sekarang balik lagi menjadi rekomendasi. Nah pertanyaannya gini teman-teman, kenapa kalau kita hold saja di sini? Ya sebenarnya nggak masalah, itu kembali ke trading plan masing-masing gitu ya, itu kembali ke trading plan masing-masing. Dan benar saja pada saat harga ini naik tinggi di sini ya, yang itu tadi kita jadi trading plan itu, ini terus harga koreksi di sini teman-teman ya. Sebenarnya kalau punya rasa percaya diri bisa aja masuk di sini. Atau kenapa ini tidak menjadi menu lagi? Ya karena ada pilihan lain ya, ada pilihan lain teman-teman. Gitu. Jadi sebenarnya gini, kalau ingin saya garis bawahi bahwasanya saham-saham yang menjadi menu serba inspirasi ya, yang saya screening sendiri ini potensi kenaikannya itu tinggi teman-teman ya. Memang untuk waktu ada yang harus ditambah, jadi tidak selalu mutlak dalam 1 minggu itu tersentuh 5% ya. Cuman jarang sekali saham-saham ini itu downtrend gitu loh ya. Artinya saham-saham ini sebenarnya saham-saham yang sedang uptrend gitu, jadi resikonya itu kecil. Misalkan kayak Citra, Indi ya, ini kalau kita hold itu juga masih naik teman-teman ya, gitu teman-teman. BBRI ini ya, BBRI, bayangkan saja BBRI ini yang kita beli tanggal 9 Oktober ini 3.140 gitu. Sekarang harganya udah 4.000 lebih itu. Hampir semua teman-teman, hampir semua tuh kayak BBTN ini ya. BBTN ini kita beli di 1.210, sekarang sudah hampir 1.700 ya kalau nggak salah gitu. Kita cek dulu ya BBTN. Nah kan 1000 berapa nih? Nah 1.700 bener ya. Jadi kalau kita ngambil harga di support, intinya gini, kalau kita ngambil harga benar-benar di support itu tenang teman-teman ya, tenang. Nah apakah ada saham-saham yang kena stop loss itu terus kemudian naik lagi? Banyak teman-teman ya, banyak. Kayak Akra ini tadi, mana Akra ini juga sebenarnya setelah turun dia mantul naik kembali gitu ya. Kayak ICBP ya, ini setelah tersentuh stop lossnya itu beberapa minggu kemudian dia naik. Karena memang apa, kita ambil saham-saham yang dalam keadaan uptrend teman-teman ya. Ini yakin saja kayak Bull sama INKP ini sebenarnya dalam waktu beberapa minggu ke depan juga pasti akan naik gitu.
Cuman kenapa kita kena stop loss ya, ini mungkin ada sedikit kesalahan di stop lossnya sini ya, gitu. Cuman ini akan lebih aman karena harga telah menjebol garis support. Kita nggak tahu, kita ambil contoh ya kayak bull. Nah ini teman-teman, ini saham ini begitu kita beli di area sini teman-teman ya, ini harga ini jebol ke sini teman-teman. Kita nggak tahu nih jebol ke sini nih, kalau dalam bahasa saya ini sudah breakdown konfirmasi, artinya saham ini kita nggak tahu lagi, ini liar, ini dia harus membentuk pola baru ya, polanya sudah nggak seperti sebelumnya, artinya dia akan diibaratkan air itu, dia akan mencari tempat yang paling bawah sendiri, yang paling rendah sendiri gitu, di mana titiknya. Nah itu yang belum bisa terukur ya, itu yang belum bisa terukur. Jadi ini kita biarkan dulu sampai dengan dia membentuk pola lagi. Untuk itu kita sediakan cut loss atau stop loss di sini. Ini saham dia akan membentuk, nanti dia akan membentuk pola lagi. Bisa saja setelah ini dia akan garis MA ini ya, MA60 ini akan menjadi supportnya. Kemudian setelah ini harga mantul ke atas. Ya bisa saja itu terjadi. Balik lagi ke posisi garis tren ini. Itu bisa saja terjadi. Akan tetapi dengan melihat keadaan seperti ini, itu antara risiko dan keuntungannya itu ya, benefitnya itu nggak seimbang menurut saya gitu. Makanya begitu ini stop loss kena, ya sudah kita lupakan, kita pilih saham-saham yang masih dalam jalur yang benar gitu teman-teman ya. Intinya kan di situ, kenapa kita harus membeli saham ya, kenapa kita harus membeli saham yang berada pada garis support ya, minimal mendekati garis support, karena kita akan cepat mendapatkan kepastian, kita nggak digantung gitu. Contoh misalkan mana tadi ya, kita ambil contoh, nah ini misalkan, ini sebenarnya juga resiko teman-teman, menjadikan ini rekomendasi pilihan resiko. Kenapa saya bilang resiko? Karena harga berada di tengah-tengah antara support dan resisten. Harga berada pada tengah-tengah. Bisa saja sebenarnya dia akan koreksi ke di sini, kemana, ke garis ini ya, ke support ini, dia akan koreksi di sini lagi baru naik lagi. Itu bisa saja terjadi. Makanya sebenarnya kita hindari saham-saham yang berada pada tengah-tengah garis uptrend dan garis support dan resisten. Lah kemudian kenapa ini dijadikan pilihan? Karena ya, saham ini kenaikannya itu stabil teman-teman, tidak seperti ini ya, tidak seperti ini. Ini kenaikannya stabil 1,2%, 2%, 0,6%, dan itu naik terus, langsam pergerakannya, tidak menanjak lurus ke atas seperti ini ya. Biasanya saham-saham dengan pola gerakan yang langsam seperti ini, dia akan melanjutkan trennya yang panjang gitu ya. Walaupun harga ini akan agak lama menyentuh garis support ini, tapi dia mempunyai kekuatan atau kestabilan dalam pergerakan gitu. Saya ambil contoh lagi ya, hoki. Nah ini teman-teman, karena ini pergerakannya langsam, maka dia strong uptrendnya itu lama gitu ya, kekuatan uptrendnya itu lama untuk dipatahkan. Kenapa? Karena dia pergerakannya itu langsam ya, langsam gitu teman-teman ya. Jadi untuk minggu ini ya, minggu ini pilihannya ini. Nah untuk BPKB ini sebenarnya kalau misalkan mau ngantri juga bisa sih. Ini saya juga belum beli yang ini teman-teman, masih ngantri di sini ya, pakai auto order, auto buy ya di sini. Yang untuk ini sengaja saya kuningkan di sini. Silakan dimaksimalkan ini ya, fitur kalau di mouse maksimalkan di fitur auto order ya. Jadi
ini posisinya nanti siap ke 268 ya, ke 268 BPKP. Tapi kalau mau HK ya monggo saja, tidak masalah ya, mau HK nggak masalah. Cuman kenapa saya nyegat di ini ya, nyegat di 268, ada potensi besok itu masih akan ada koreksi ya, masih akan ada koreksi gitu. Tapi secara catnya sih bagus untuk BPKP ini. Oke rekan-rekan, mungkin itu pembahasan kita pada kali ini. Terus dukung dan support channel ini ya, agar terus bisa berkembang. Saya juga terus semangat memberikan edukasi dan semoga dapat terus bermanfaat. Itu yang paling penting ya, baik itu secara umum maupun secara pribadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.